Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan melakukan podcast yaitu mengenai pemeriksaan keuangan negara. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Tirta Yasa. Saya Pak Anwar. Saya Albert Yoga Pratama. Saya Dimas Agung Nugroho. Saya Ahmad Faiz. Ngomong-ngomong nih teman-teman mengenai pemeriksaan keuangan negara, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Kayaknya Tirta ini tahu. Oke. Jadi gini teman-teman, pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi untuk mengelola mengenai dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Atas pengelolaan negara. Ya, benar. Cukup panjang dan padat ya. Ya, tapi kayak materinya bagus banget ya. Materinya kayaknya bagus banget ya. Cocok. Ini materi pilihan yang sangat tepat buat kita. Ada mau lanjut? Jadi apa selanjutnya itu? Tujuan Mungkin tujuan. Oh iya, ya aku tahu. tujuan itu. Tujuannya itu apa ya kira-kira? Kalau menurut aku nih, tujuan tuh ya pemeriksaan keuangan negara yang mendukung segala tindak penegakan hukum yang bertujuan untuk apa ya? Intinya kayak gini loh. Agar pemerintah Indonesia tuh bebas dari yang namanya korupsi dan nepotisme. Betul sih. Dengan demikian nih, masyarakat Indonesia nih bakal mengalami peningkatan derajat hidup karena pemerintahnya nggak melakukan korupsi sama sekali. Nah, lalu pemeriksaan keuangan negara ini juga nih mempunyai tujuan nih untuk memberikan keyakinan ya yang memadai lah bahwa laporan keuangan tuh telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia gitu. Oke. Lalu pemeriksaan keuangan negara ini juga melalui proses identifikasi serta masalah analisis, evaluasi dan lain-lain. Jadi pemeriksaan keuangan ini sepatutnya ya udah bebas dari kolusi dan nepotisme. Berarti terukur secara sistematis dan struktural ya. Bentuk misalnya. Dan mungkin kita juga bisa lihat akhir-akhir ini kan dari pemeriksaan keuangan negara telah membuktikan bahwa terjadi banyaknya korupsi. Nah, penyimpangan di luar jalan yang benar ya. Iya, benar. Ada kasus yang 271 triliun. 271 triliun. Ada kasus yang dari penganiayaan yang pelakunya anaknya itu. Oh iya. Timbullah Iya. isu dan memang benar terjadi. Korupsi 3.000 triliun. 3.000 triliun. Itu kan akibat dilakukannya ini ya pemeriksaan keuangan oleh apa? BPKRI. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. benar banget. Memang alangkah bagusnya memang semuanya itu harus diperiksa. Agar ya kayak Karena pengaruhnya itu memang lingkupnya banyak ya. Iya. Mulai dari kita sebagai masyarakat yang kecil, sedang, ya mungkin di bawah sedang ya. kalau kita kan hitungannya ya menengah ke atas lah ya. Menengah ke atas. Tapi kalau yang di bawah kita yang makannya susah kan kasihan juga kan kalau haknya diambil kayak gitu. Lebih kerasa. Iya, lebih kerasa. Benar gak, Faiz? Benar. Oh ya, ngomong-ngomong Faiz mau bahas apa? Ya, sebelumnya kalian sudah tahu belum kalau tahapan dari pemeriksaan keuangan negara ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Yang mana pada tahap perencanaan pemeriksaan keuangan negara ini harus memperhatikan 10 komponen. Yang pertama pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Kemudian pemenuhan kebutuhan pemeriksa, pemahaman atas entitas, pemantauan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, pemahaman sistem pengendalian intern, pemahaman dan penilaian risiko, penetapan materialitas awal dan kesalahan tertolerir, penentuan metode uji petik, pelaksanaan prosedur analisis awal, dan terakhir penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan. Ada Bentar. ya. Berarti dari segala tujuan yang sudah distrukturkan Ya, itu memang akan ada kesimpulannya ya. ya, akan ada kesimpulannya. Karena perencanaannya ini banyak. Rencananya banyak Ada ya. bakal nanti dilakukan lagi kayak
kan lagi kan. Setelah perencanaan bakal jalan nih. Nah, coba Pak Is kasih tahu kami kan rencana setelah perencanaan itu apa sih? Setelah perencanaan ini ada tahap pelaksanaan, yang mana tahap pelaksanaan ini ada beberapa hal penting juga. Yang pertama ada pelaksanaan pengujian analisis secara terinci, kemudian pengujian sistem pengendalian intern, kemudian pengujian substansif atas transaksi dan saldo akun, penyelesaian penugasan seperti review kewajiban kontin. Apa Pak Is? Ketawa Pak Is. Mungkin Pak Is belum masih ada. Kayak ini. Pak Is kalau di depan kamera memang demam. Enggak apa-apa. Oke, saya lanjutin lagi. Iya. Untuk pelaksanaan pemeriksaan ini ada hal yang penting. Yang pertama, pelaksanaan pengujian analisis terinci, pengujian sistem pengendalian intern, pengujian substansif atas transaksi dan saldo akun, penyelesaian penugasan, review kewajiban kontingensi, review kontrak jangka panjang, identifikasi kejadian setelah tanggal neraca. Selanjutnya ada juga penyusunan ikhtisar koreksi, penyusunan konsep temuan pemeriksaan, pembahasan dengan pejabat entitas yang berwenang, perolehan tanggapan resmi dan tertulis, dan terakhir penyampaian temuan pemeriksaan yang telah dilakukan. Tadi kalau aku dengar ada penentuan yang sifatnya itu adalah pemeriksaan dari hal-hal yang terkecil. Mungkin segala sesuatu yang telah digunakan oleh negara maupun pemerintahannya itu benar-benar dihitung ya. Harus selalu terinci. Dari mulai perjalanan, biaya akomodasi dan transportasi, biaya penginapan, biaya makan, mungkin biaya cuci laundry juga. Kecil-kecilnya aja Ya, dihitung. jadi Ibarat RAB ya kalau di dalam organisasi. Organisasi, oke. Ya, mirip-mirip RAB. Itu contoh kecilnya ya. Betul. saya lanjutkan ya, untuk tahap terakhir ada tahap laporan hasil pemeriksaan. Pada tahap ini ada 5 hal penting. Yang pertama, penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan, pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan penanggung jawab pemeriksaan, penyampaian dan pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan pejabat entitas yang berwenang, perolehan surat representasi, dan terakhir penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Berarti ya tahapannya banyak banget ya. Dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Iya, pelaporan. Sudah pelaporan, ada kesimpulan. Ya, Kesimpulan. Dan kesimpulan itulah yang akan dijadikan dokumentasi negara ya, sebagai atau mungkin dibilang aset ya, aset negara yang mungkin setiap tahun-tahunnya akan jadi bahan evaluasi untuk negara tersebut, terutama di Indonesia juga teman-teman. Ya, ngomong-ngomong suara kita kedengeran ya dari tadi. Suara kita kedengaran nggak ya? Kedengaran ya. Penonton ada suara kami nggak? Halo? Kayaknya ada. Penonton ada nggak penonton? Ada kok. Kalau suara kami kedengeran jelas, mungkin ya bakal kita lanjutin ya. Iya, Mau Mas Farid atau Mas Albert duluan? Oke, mungkin dari saya duluan ya. Ya. Oke, mungkin kita bakal ngomongin beberapa komponen laporan keuangan. Oh, Di situ ada 7 seingat saya sih. Ya betul, ada 7 komponen. Yang pertama tuh ada laporan realisasi anggaran. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau biasa disebut laporan perubahan SAL. Dan yang ketiga itu ada neraca. Selanjutnya ada laporan operasional atau biasa disebut LO. Kemudian laporan arus kas atau LAK. Kemudian laporan perubahan ekuitas atau disebut LPE. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK. CLK. Apa itu CLK? Catatan. Laporan keuangan. CLK Iya, ya. kan? Laporan keuangan. Oh iya. Wow. Mungkin itu ibarat kayak Super heroes. itu ibarat kayak yang sudah dijelasin Pak Is tadi, yang masalah pencatatan yang tadi hal kecil tadi, pengeluaran atau aktivitas. Iya, iya. Oke, Mas Farid kayaknya belum nyampein apa-apa nih. Iya. Kami penasaran nih Mas Farid mau nyampein apa di sini. Kalau aku sih simpel aja teman-teman ya. Yang bakal aku sampaikan ini adalah mengenai metodologi pemeriksaan keuangan.
yang saya ketahui dan saya ringkas dalam catatan saya itu metodologi pemeriksaan keuangan negara adalah proses yang sistematis dan struktur yang digunakan untuk mengumpulkan atau menganalisis dan menyebarkan data keuangan negara ya, sebagai aset negara nantinya, dan aset tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan negara. Mungkin yang pertama itu nggak jauh beda dari Abang Faiz ya, tapi ini lebih terperinci. Yang utama itu adalah pendekatan berbasis resiko. Jadi metodologi pemeriksaan keuangan negara menggunakan pendekatan berbasis resiko yang tinggi. Penilaian resiko ini dilakukan pada tingkat entitas, kemudian diturunkan pada tingkat akun untuk memastikan efektivitas dan efisien pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya ada yang tahu apa lagi itu ya? Nggak tahu. Mungkin Mas Farid aja. Mungkin Mas Farid aja ya. Apa tuh? Misalnya Apa tuh? kan pada nggak tahu nih. Iya, jadi nggak tahu. Lanjutannya ada apa tuh? Clue kayak Kalau saya memang tahu tapi lupa teman-temannya, sehingga saya ringkas dalam catatan saya nih. Iya. Gak apa-apa, searching aja Mas. Mungkin yang kedua itu adalah pengumpulan data dan informasi, yang mana data dan informasi ini kan keuangan negara ini kan bukan saja kegiatan atau event yang besar kan yang diperiksakan atau jalannya struktur organisasi, namun ada kegiatan-kegiatan yang di bawah naungan negara, mungkin dari provinsi, daerah, kabupaten. Jadi pemeriksaan data informasi ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara, survei kan, untuk memperoleh datanya. Pemeriksaan dapat menggunakan tenaga ahli untuk bantu merencanakan metodologi pemerolehan data dan informasi. Yang saya katakan tadi atau yang saya sempat tuturkan tadi kepada Bang Faiz mengenai segala suatu hal yang kecil itu tetap harus diperiksa, mulai dari perjalanan, biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya kecil-kecil yang lainnya kan. Kecil lain. Iya. Tapi kalau biaya makan itu kayaknya beda lagi ya. Ada biaya makan yang memang udah dikasih porsinya dari peraturannya, ada yang memang dari pribadi. Selanjutnya adalah penggunaan biaya. Nah, penggunaan biaya ini mungkin sedikit bukan sedikit penting ya, ini sangat penting menurut saya. Yang penggunaan biaya ini kan tidak jauh dari yang saya jelaskan sebelumnya, dapat digunakan menyusun komponen pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara meliputi biaya perjalanan dinas. Nah, ini perjalanan dinas ini penting. Perjalanan dinas, kegiatan, cucian laundry, biaya alat tulis kantor pun ditulis di sini kan. Pengecekan fisik, biaya uji laboratorium, biaya survei, semua yang telah dilakukan dari negara ini semuanya dihitung. Semua yang dilakukan dari instansi atau lembaga pemeriksaan keuangan ini sendiri juga harus dihitung. Ya berarti semua fasilitas yang Semua disediakan oleh fasilitas negara itu bakal dihitung. Iya, bakalan dihitung. Ya menurut saya itu saja sih dari saya untuk metodologi ya. Oh iya, bagus juga sih. Nah, tapi ya misal menurut Mas Tirta ya, penjelasan kita tadi ini jelas nggak sih? Kayak orang-orang bakal paham nggak sih mengenai penjelasan kita, mengenai dari tahapannya, tujuannya, dan lain-lainnya. Gimana menurut Mas Tirta? Sepertinya jelas sih, soalnya kan kita mulai dari konsep, yaitu dari definisi, dari tujuan, dari metodologi, dari tahapan pemeriksaan itu kita sudah jelaskan. Jadi mungkin dari podcast ini kalian bisa mendengar apa itu tentang pemeriksaan keuangan negara ataupun konsep pemeriksaan keuangan negara. Oh iya, satu lagi nih, kesimpulannya yang bisa Mas Tirta simpulin deh supaya para pendengar nih ngerti, paham, tapi mungkin malas kan nonton karena kepanjangan. Mungkin para penonton pendengar ini bisa menyimpulkan sendiri ya. Tapi kalau dari kita mungkin
ada kesimpulan yang lebih terperinci. Ya, yang akan disampaikan oleh Mas Tirta. Bisa kami bantu kok. Ayo. Kita kayaknya ini dulu apa namanya? Sweet dulu. Siapa yang mau ngasih kesimpulan? Ayo, Boleh, ya. Hitam putih. Hitam Putih. Tirta. Oke, jadi kami di sini dari tema yang kami bahas, pemeriksaan keuangan negara, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan keuangan negara adalah proses yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau yang disebut dengan BPK untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan ini meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mencakup seluruh unsur seluruh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam proses pemeriksaan. BPK memiliki kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa serta melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan atau dokumen keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Panjang ya kesimpulannya. Kesimpulannya panjang. Berusaha penjelasan tapi nggak apa-apa. Biar para penonton nih sekiranya paham. Paham lagi. Karena kan mungkin dia penjelasan kita ada nggak jelas atau mungkin suara kita ada kecil atau apa. Itu pun ada undang-undangnya ya. Ya, ada undang-undangnya. ada undang-undang yang pemeriksaan mengatur. keuangan negara. Mungkin Mas Tirta bisa tutup supaya Ya. nggak terlalu lama. Bentar, teman-teman. Apa? Mungkin Albert bisa Oh, sampaikan iya. beberapa Peraturannya. peraturan. Dari tadi Mas Mengenai Albert sistem nih kayaknya diem pemeriksaan aja. Iya, iya, dari tadi. Oh ya. Kalau Mas Albert mungkin Mas Albert bisa Atau masih dicari lagi? Boleh mas cari dulu. Boleh Mas cari dulu. Cari. Sembari Kita nunggu Mas cari Albert dulu. untuk Sembari mencari. saya berbicara di bahasa basi nih, boleh Oh, cari dulu. boleh. Mungkin dari teman-teman ya bisa diketahui bahwa kita langsung loncat aja mungkin ke pemeriksaan keuangan negara itu yang paling dasar ya, paling dasar atau paling kita tahu lah ya. Enggak deh, gini aja deh. Pemeriksaan keuangan negara itu kan hitungannya udah gede ya, udah kenal negara. Iya. Di kehidupan sehari-hari juga kita Iya, ada di kehidupan pemeriksaan sehari. keuangan. Kehidupan sehari kita Iya. kita tanya nih dari pribadi ke pribadi ya. Kalau Abang Faiz nih, ke cara Faiz gimana sih? Misalnya Mengelola Keuangannya. mengelola keuangan harian, mingguan atau bulan. Untuk saya sendiri sih untuk mengelola itu ya kita periksa dulu, dicek pengeluaran kita habis berapa per hari. Terus apa saja yang kita beli apakah bermanfaat atau sia-sia gitu. Benar. Dicek. menarik ya. Menarik ya. Kalau Mas Farid gimana coba? Kalau aku sih kan, kalau aku mungkin dari pemasukan dulu. Setiap akhir minggu, setiap awal minggu itu kan dapat masukan dari orang tua. Iya, karena kita masih di kita masih beban orang tua ini. orang tua banget. Mungkin kalau yang pertama itu saya catat dulu dalam catatan HP saya. Semisalkan nih 500.000 nih satu minggu nih, satu tanggalnya, harinya kan. Nanti kita yang mau kita beli nih, yang biasa kita beli setiap minggu ini apa nih kan, misalkan keperluan kita kan apa, parfum atau mulai dari biaya kendaraan kan, karena Biaya kita bensin, bensin akumulasi kan berapa sekian kita tulis nih satu minggunya habis 200. Rinci ya. Terperinci ya. Intinya pemasukan dan pengeluaran itu harus kita catat. Iya, Dan biar apa sih manfaatnya, agar teman-teman ketika nanti pusing kan, lupa saya tadi beli apa kok duit saya habis, uang saya habis, beli apa tadi ya, kan kita nanti nggak bisa evaluasi nih. Iya. Apa yang kita beli ini ya benar yang dikatakan sama Pak Is tadi kan, berguna atau tidak yang kita beli ini kan. Kalau saya sih untuk biaya makan sederhana kan. Iya.
Mungkin Mas Farid masakan. Ya kalau saya masak nih, saya kan nanti akan jadi ini chef. Bapak rumah tangga yang baik. Bapak rumah tangga yang baik. Ya, apakah Mas Farid bakal ada rencana mengikuti Aduh, chef? kamu formal sekali pertanyaannya. Oh iya, ngomong-ngomong itu peraturannya udah ketemu Gimana? belum? Iya, ngomongin udah ketemu belum? Penonton penasaran nih, kalau Iya. peraturan yang menaungi itu tuh apa sih? Iya. Undang-undang menaunginya apa gitu? Oke, sebenarnya untuk peraturannya itu sudah tertulis di peraturan undang-undang. Aduh, Waduh, mungkin podcast ini. Oke tadi kan udah nih kita bahas-bahas mengenai kita kan tunggu Memasuk. Mas Albert ya. Iya. Bicara. Iya. Mas Albert, ayo. Ayo Mas Albert, mungkin sudah dapat ini. Udah belum nih? Saya sudah sih. Mas Albert udah baca-baca nih, udah baca-baca banyak banget. Oh ya, jadi untuk peraturan Ya, peraturan ya, pemeriksaan. untuk pemeriksaan Keuangan keuangan negara. negara. Nah, menurut di Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, di situ sudah dibikin atau dibuat tuh peraturannya tuh di nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Di sana isinya tuh yang pertama tuh ada yang Badan Pemeriksaan Keuangan yang selanjutnya disingkat lah, kok beda cok? Ada definisi dari BPK ya. Oh ya, ini mungkin Definisi. definisinya dulu ya. Iya. Oke, jadi untuk Badan Pemeriksaan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke lagi. Udah. Gitu. Kalau teman-teman mau lebih Ya, mau mungkin ya, bisa lebih baca searching lagi sendiri. searching. Ya, Undang-undang mungkin. nomor berapa tadi? 1. Nomor ini nomor berapa tadi ya? Ya, Mas Albert lupa, nggak apa-apa. Iya. Iya. Kasian ini kita udah lapar. Nomor Iya. 1 tahun 2017 Yang tentang tentang standar pemeriksaan Standar keuangan pemeriksaan negara. keuangan Di sana Pak sudah tertera jelas. Sudah terperinci lah Ya, sudah terperinci lah. Seperti yang kita ulaskan tadi kan dari awal kita bahas. Dan mungkin salah satunya dari ada kaitannya mengenai undang-undang yang sudah dijelaskan Albert tadi. Dan misal kalian mau kaitan yang lebih jelas atau mau penjelasan lebih Bisa hubungi jelas Tirta. banget. Ini nomor Ya, nomornya tertera di bawah ini. Gimana? Enggak, nanti kalian bisa searching aja sendiri. Iya, Ya, ya, atau di Ya, di mana aja boleh deh. Searching lah sendiri enggak apa-apa. Dimanapun. Di mana aja. Ya, itu melatih skill kalian untuk Iya. jadi Nggak males informasi. gitu. Dan tidak kayak Albert. Iya. Karena aku sponsorin apa? Itu sensor ya. Ya, nggak apa-apa. Ya mungkin sebatas ini aja kita bisa bahas apa sih pemeriksaan keuangan negara. Oh, mungkin selanjutnya bakal ada orang yang lebih rinci lagi deh bahas ini. Iya. yang lebih paham lah. Lebih paham. Ini kalau dari kami cuma untuk mengantarkan saja ya, mengantarkan Iya. sampulnya mengenai pemeriksaan keuangan negara. Kalau untuk selebihnya Mungkin orang lain yang lebih paham mungkin bisa. Ya, lebih mendalami ya. lebih mendalami. Ya, bagaimana Mas Farid mau ditutup? karena kemudian sudah masuk 20 menit lebih ya, kasihan editor kita. Ya. Oh iya, Editor dibayar lebih ya. Ya, editor kita Editor, siapa sih? Mas editor, Tirta ya? editor kita itu Itu ya yang ada lagi lama di belakang kamera. Oh ya, karena pembukanya tadi Tirta, maka penutupnya kita Tirta. akan Tirta lagi. Tirta. Oke, silakan. Kayak Tirta nih yang ngomong kayak gini nih. Apa sih namanya? kita Oh MC, iya. Oh iya, MC. moderator. Oh, Iya. bener. Kayak Tirta ya. Tirta mungkin bisa ke depan kayak Iya, ke salah. depan. Ke depan sini. Boleh di sini sini. Boleh di sini Tirta. Wakilkan kami. Wakilkan kami Pak. Ya, ayo, ayo. Sini lagi nggak apa-apa. Tengah-tengah. Center. Iya, center. Kau kan leader. Bener banget. Jadi inilah pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengenai tentang pemeriksaan keuangan negara. Apabila ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan untuk buat pemirsa yang menonton, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay clean and sound.